Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di pembatal wudu yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An-nawaqidu as-salis, pembatal yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Pembatal yang ketiga adalah bersentuhannya dua kulit antara laki-laki dengan perempuan. Kabira ini sudah besar dianya, bukan balai, apa namanya itu, bongso lah, itu besar lah, sudah kira-kira balagha haddus syahwat urfan, sekiranya orang tu pada umumnya sudah ada syahwat nikahnya, yang apa namanya pada umumnya, bukan yang menyimpang, bukan umum, ya besar lah budak tu, sudah besar, tapi bukan balai, bukan. Kalau dia balai, ya jelas sudah. Ini tidak ada nak nunggu balainya. Betina kan kadang lebih besar dari lanang kan, lanang lebih cepat. Ajnabiyah ini bukan apa namanya hubungan darah, dah kata hubungan darah. Ialah kemarin sampai kita di pembahasan tentang antara mahram atau yang kita sebut dengan muhrim. Kemarin sudah ingat mahram, apa namanya muhrim itu sebenarnya kalimat itu adalah untuk wong yang berihram. Muhrim. Kalau untuk yang mahram, untuk yang haram untuk dinikahi, boleh disentuh, itu namanya mahram. Tapi sudah jadi bahasa kita, itu namanya muhrim. Tapi muhrim itu bahasa benernya aslinya untuk orang yang berihram. Itu namanya muhrim. Nah, siapa yang kita sebut dengan muhrim ini tadi atau mahram? Wa adadul maharim sama niyata asyar sab'a minan nasab. Ada dari segi nasab. Segi nasab tu ini segi nasab, wahya al-um wal bin wal ukht wal ammah wal khalah wa bintul akhi wa bintul ukhti. Jadi ini gambar istilahnya. Ini ayah, apa abe, ayah, ibu apa b. Nah, ibu ni ayah dengan ibu kahwin punya anak. Kalau lanang, ibu ni ibe. Ayah sama ibu. Nah, lanang betina punya anak. Kita bahasnya kan ke lanang, ke betina Kita bahasnya betina. Misal contoh kita ini yang kita. Ini kita lanang kan. Siapa yang mahram dengan kita? Ini nah. Ini boleh sentuhan, tidak batal wudu. Dulu kita berarti
betina. Sama dengan ini ibu kita. Terus kebocok ini. Ayah ni punya ayah, punya ibu. Punya ibu kan. Kakek tak usah dibahas, ini lanang. Tak perlu dibahas, kita kan nak ngomong betina. Kebocok ayah ni punya ibu kan. Terus punya ibu. Kalau masih ada. Biasa sampai sini lah paling atau dua. Ini boleh kalau ini disentuh, tidak batal. Ibu punya ibu juga. Punya ibu bocok. Ini boleh kalau disentuh ini. Ibu, nenek dari sebelah ibu nyebutnya tuh, nenek dari sebelah bapak. Kebocok, nenek punya nenek lagi, bocok. Jangan nyamping dulu, jangan. Nyamping tuh dulu ayah, dulu ibu, kakek dulu itu. Ini nasab namanya kebocok. Nah, ini punya dulu punya nyai gitu, bocok tidak batal. Terus kemudian wabintun, kita lanang kawin dengan betina. Kawin dengan betina. Kalau kawin dengan lanang. Oh, banci kan ini. Iya. Ya kawin kita dengan B, banci. Punya anak ini. Nah, punya anak. Kita punya anak. Betina, lanang. Ini anak kita, ini boleh disentuh. Tidak batal. Dulu kita kawin. Punya anak. Dulu kita kawin dengan lanang. Ya lanang lah. Pokoknya kawin lah ini lah. Pokoknya punya lanang, ya menikah. Tino, lanang. Contoh lanang berarti ini kita ini kita. Ini jatuhnya apa namanya? Ponaan. Boleh tak sentuhan dengan dia? Boleh, ponaan dari dulu lah lanang. Karena dulu gitu yang ini kan. Tetap dia ponaan kita walaupun bapaknya dulu gitu. Waciknya. Iya, wacik. Iya. Ini tak boleh batal ini. Ipar ini. Apa dibenahi lagi, Bay? Ini benar lah. Masih itu ini terbayang ya. Ini dulu ipar namanya. Ipar. Kalau kita dengan dia ini dulu gitu. Ini dulu gitu. Nah dia ini ipar namanya. Hukumnya batal. Paham ini? Nah, sekarang lo. Jadi anak kita, ponaan kita tidak batal. Terus ayah, ibu, ayah kita dengan ibu. Ayah ini punya dulu. Ayah ini punya dulu. Ada lanang, betina. Ibu punya dulu. Betina, lanang. Ini kita. Ini ayah kita, ini ibu kita. Ayah kita punya dulu. Ini namanya bibian kita ini. Boleh tak bersentuhan? Boleh, tidak batal bodoh gitu. Kalau dengan yang ini tidak usah dibahas, lanang dia. Terus ibu kita punya dulu. Bibi juga tidak batal. Mamang kita berbini. Mamang kita berbini. Boleh tak kita sentuhan dengan dia? Tak boleh. Yang mamang, yang dulu ayah tu bab ini bukan yang ini. Dulu ayah tu yang ini, bukan yang ini. Itu sama juga ini. Ini
mamang kita dari sebelah ibu berbini, ini juga tak baca. Ini batal, ini batal. Kalau ini boleh, kalau ini boleh. Itu Terus ini kan kawin. Ya tak? Kawin ini punya anak, betina dulu. Laga, udah ini tino. Dulu ya ini. Laga. Jatuhnya apa kita nih? Jatuhnya apa namanya dengan dia nih? Misan atau sepupu. Anak dari mamang atau anak dari bibi kita. Anak dari mamang atau anak dari bibi. Masing lah pokoknya. Dari mamang itu, anak dari bibi itu pokoknya namanya sepupu. Apa hukumnya kita dengan budak ini? Sentuhan batal. Misal itu sepupu itu batal wudu, Pak. Bahkan kalau dalam hukumnya ini boleh hukumnya kawin. Boleh kawin dengan misal. Tapi kalau dengan anak dulu, dengan ponaan itu haram hukumnya karena kita boleh sentuhan dengan dia. Jadi mahram itu apa dia? Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Itu. Ibu boleh tak dikawini? Tak boleh. Ibu tak boleh. Kalau ibunya kok tak boleh. Kalau ada dua ibu-ibu tak boleh. Kalau ibu tak boleh. Iya, kalau ibu-ibu boleh. Ponaan tak boleh. Jadi yang batal wudu atau yang bukan mahram bahasa itu boleh dinikahi. Nah, itu jadi. Sama juga belas itulah punya bini, punya laki itu. Punya anak ini. Ini punya anak. Namanya misan kita juga. Betino. Nah, ini misan kita ini. Ini tak boleh. Tak boleh. Tak baca. Nah, itu. Ini dari segi nasab. Kira sampai sini ada tak enak di nasab dulu. Ada tak yang bingung? Apalagi selain misal, ipar, bininya mamang, baik dari sebelah ibu, baik dari sebelah ayah, bini mamang tak ajak juga. Tidak batal wudu. Nah, ini sekitaran tentang mahram dari segi nasab. Nah, itu lebih kurang. Kemudian wa bintul akhi wa mithlu radha'ah wa arba'atun min al-musahhara wa min zawj. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Surat An-Nisa ayat 23. Kemudian dari segi perkawinan. Ini paham sudah. Pokoknya ke bawah. Mana tadi? Ke bawah. Ini ke bawah sudah nak acak lagi. Batas ini sudah tak boleh. Ini berbini, punya anak segala macam, belaki punya anak. Ini tetap tak boleh. Tak boleh kalau ke bawah. Iya, anak nikah ni ke bawah. Nah, itu juga itu. Punya anak. Ini tetap tak baca dengan dia. Apalagi kalau ke bawah tu namanya mindo malah turun ke bawah. Mindo apa dia namanya tak paham gitu. Mentelu. Pokoknya ke bawah. Iya. Itu. Sama juga dengan itu tadi. Dulu kita tadi. Dulu kita tino. Punya lanang. Dulu kita punya anak. Ini lakinya. Punya anak pokoknya. Ponaan.
lanang betino. Terus ini ke bawah. Ini juga punya laki, punya anak. Misalnya betino, lanang. Punya anak terus ke bawah. Ini punya bini, punya anak bawah terus. Ini boleh kalau sentuhan ini. Haram dikawin nih, ponaan. Tapi ini tadi namanya ipar. Karena dulu kita ini dulu kita. Dulu kita ini betina lah lanang. Ketika lanang yang ini kawin, ini namanya dulu ipar, ini tidak boleh. Anak dia itu ponaan kita, sampai ke bawah lah tetap ponaan kita jatuhnya. Nah itu. Anak keponaan sama anak misal. Anak keponaan coba cak mana? Nah itu. Maka tuh nak maki tulisannya lemak ayam itu. Cak mana? Nih. Ini lagi ya. Ini kita lanang lah. Ini dulu gitu Ini kita. Ini bini kita. Punya anak lanang betino. Ini lanang betino. Yang mana? Misal Batam. Ini kan kita. Iya. Ini misal ini, sepupu kan? Ini sepupu ini. Anak kita. Anak kita dengan anak dulu itu namanya misal. Nah ini ke bawah tak boleh kan ini? Ini nah, dia ini sentuhan dengan ini tak boleh. Ini bersentuhan dengan yang ini tak boleh. Batal wudu. Ke bawah, ini punya anak terus ke bawah, ini punya anak ke bawah. Ini tak boleh kan sudah. Misan ke bawah itu tak boleh lagi sudah. Misan ke bawah tak boleh. Itu. Perkawinan. Ini kita. Ini kita. Ini kita ini Pak. Ini kita. Ini bini. Bini kita punya ayah, punya ibu. Apa namanya ini? Mertua. Ibu mertua ini tidak apa-apa deh, bersentuhan. Hukumnya tidak batal. Karena dia bini kita dan ini ibu mertua. Kapan dia jadi ibu kita? Ketika kita sudah ijab kabul dengan dia. Kalau baru calon, ini maaf ngomong boleh dikawini. Misal kita kenalan dengan anak yo, sampai di rumah belaga lama yo, misal yo, belum kawin, belum dikatakan, woi mau tuh kawin itu gila, belum, baru datang kenalan, tumpah datang, cacam belaga lama yo ini, mulai juga muda ini. Jadi kapan ini bisa terjadi hubungan ini bisa jadi mahram ketika dia sudah melakukan pernikahan. Disinilah jatuh yang dinamakan ibu mertua. Maka itu dalam istilah ulama itu ad-dunya bintul akhirah wa man aqadal banat haruma alaihi Kata ulamanya, dunia itu adalah dunia. Ini wong ahli hikmah. Dunia itu anak daripada akhirat. Dunia ini anak akhirat. Waman aqadal banat, barang siapa yang kawin dengan anak, maka haram untuk mendapatkan ibu. Artinya apa ini? Wong yang sudah terlalu cinta dengan dunia, akhirat tak dapat dia. Ngapa? Haram. Kalau sudah kawin dengan anak, boleh tak dengan mak?
mertua ini mana boleh lagi. Nah kecuali yang tadi kalau bau ngawas baik ada galak maka boleh ibaratnya itu. Jadi ulama itu mengumpamakan seperti itu. Ad-dunya bintul akhirah. Dunia adalah anak daripada akhirat. Ini emaknya ini. Akhirat ini emaknya. Barang siapa yang sudah kawin dengan anak, maka tidak bisa lagi kawin dengan emak. Artinya kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, maka akhirat jangan diharap. Itu maksudnya. Allah itu. Itu jadi. Jadi itu perkawinan. Nah kepucuk itu ibunya punya ibu lagi, ibu mertua itu boleh kalau ibunya punya ibu lagi, ibunya punya ibu lagi. Nah kalau sudah nyamping itu tidak baca nyamping. Ibu ini punya dulu betina juga boleh tak ini? Bibi bini kita baca mana boleh? Bibi bini tak boleh. Jangankan bibi bini, ibunya dia sebenarnya belum baca halal kalau belum kawin dengan dia. Kalau kepucuk baru benar. Ibunya punya ibu, nenek boleh. Kalau sudah nyamping bibi dari ibu, ini ayahnya ini punya dulu betina. Ini bibi dari sebelah ayah, bibi bini, bibi bini bukan bibi kita, bibi ini ayah. Ini ayah dari bini gitu, ini ibu dari bini kita. Yang boleh itu ke mertua sampai ke pucuk. Ibu kita, ibu mertua punya dulu betina. Ini tak boleh. Ayah kita punya dulu betina, ayah mertua. Tak boleh. Atal wudu. Adik bini, adik ipar. Adik bini, adik ipar. Iya, batal. Halal. Oh, itu kan. Nah, jadi bagus itu. Ngapo? Oh, bini, adik bini ipar halal tak pengantin. Di Quran jangan mencampur dua beradik. Kawin dua beradik. Tak boleh. Ini kita misalnya. Kalau cerai tak apa. Kalau bini dua itu tak boleh. Dia ayatnya? Wa antajma'u bainal ukhtain. Jangan kau campur dua beradik dalam satu ranjang. Apa dia bahasa turun? Boleh. Aman lah sudah meninggal atau bercerai. Kalau bercerai penyenggonan dia. Oh kau ni ketinggi lagi aku sama ini. Jadi bahwa kalau yang meninggal oke baik. Dulu kita meninggal, bini kita meninggal, punya adik kawin ni dah jadi masalah. Tapi kalau masih hidup, kalau dua-duanya kita kawin ke jadi bini kedua, itu yang haram. Itu hukumnya haram. Kemudian sudah itu nasab, kemudian perkawinan, kemudian yang ketiga rodoah. Rodoah itu suson. Ini kita nih Pak. Kita. Ibu kita, misal ibu kita ni katik susu. Misal apalah katik susu, apa meninggal, kita lahir ibu meninggal. Pokoknya kita dah katik susu. Adalah ibu-ibu. Dia ni kebenaran punya anak, banyak punya anak. Nah, lanang betina. Baru lahir ke pula ada susu masih. Baru lahir ke sama. Sikok bidan ini. Satu bidan. Ibunya meninggal. Akhirnya kalau ibu ini kesian atau apalah itunya sebabnya, ini nyusu ke sini.
nyusu ke sini. Maka ibu ini hukumnya jadi mahram dengan dia. Hukumnya jadi mahram, boleh salaman, boleh cium tangan, segala macam. Ini ibu dia, namanya ibu suson. Ibu ini punya anak betina. Ini dulu dia galau ini. Itu jadi. Ya. Jadi susu. Bukan nasab tadi. Ya. Nah, ibu susu Nabi siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Nah, itu aman Halimatus Sa'diyah punya anak. Itu susun Nabi kalau itu. Halimatus Sa'diyah punya anak. Tukang sunat Nabi siapa? Oh, haji, wadung sampai sini, wadung sunat. Pernah ada dengar nama tukang sunat Nabi? Bukan, belum, nak hati. Nabi itu lahir sudah bersunat. Aku tuh anak ceramah maulid. Ujiku kalau dengar ibu susu Nabi siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Tukang sunat Nabi belum, sama jawabannya, belum pernah. No, jadi kemana selama maulid ini? Tak tahu Ustaz, tak kati yang tahu caknya Ustaz ini. Bukan tak tahu, kati tukang sunat. Nabi itu wulida maktunan maktu asurroh. Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan oleh Allah Ta'ala, lahir dari perut ibunya dalam keadaan bersunat dan pusatnya sudah putus. Jadi sudah ready Nabi Muhammad ini. Wulidal habibu fakharrahalan sajidan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu dalam keadaan sujud. Itu Nabi. Jadi itu namanya suson. Namanya suson. Tak boleh ini. Tak boleh kawin. Kita tak boleh kawin dengan budak itu. Tak boleh kawin. Maka tu maaf ngomong, kalau kita punya permasalahan model ini jangan ditutupi. Kita jadi bapak, misal bini kita tadi meninggal, taruh dalam lahiran. Kita sebagai bapak harus tunjuk tahu dia. Ngapo? Maaf ngomong, anak pernah nemu kasus ini kawin dulu. Bertemu di Jakarta. Sama-sama kuliah, cewek anak kawin. Ternyata tumpak dia usut. Ini anak ibu susu dia dewe. Status susun. Karena setelah nyusu dianggap biasa sudah numpang nyusu. Nah itu pentingnya Bapak. Jadi kalau terjadi hal yang model ini jangan dianggap biasa dan itu harus tahu. Kita tahu dan anak kita tunjuk tahu. Dia itu bayi masih. Mana tahu dia nyusu dengan siapa? Tunjuk tahu. Ilham, ibu kau dulu misalnya ngasih susu, ayah tahunya kau nyusu dengan si A. Bertahun kau nyusu, sampai setahun kau nyusu dengan dia. Ibu kau dah kasih susu, nyusunya kau dengan dia. Jadi kau tuh berdolo dengan anaknya dan ini ibu susu kau. Dia tahu itu, tak boleh, jangan dianggap biasa nyusu biasa. Ini kalau kawin hukumnya haram, Pak. Haram ini kawin. Apalagi kawin dengan ini? Kali masih muda, mak tadi kan. Kawin dulu. Iya. Iya. Nah, jadi itu harus dibuka, harus diceritakan. Nah, itu jadi. Jadi pembahasan tentang mahram. Wah, sangat kita baca dulu. Ikhtilaful jinsi fala naqda bainal mar'atain war rajulain wa kadzalikal khunsa syak. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah ikhtilaful jinsi, yang jenisnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang kita bahas kita, baik. Kalau nak betina tinggal balik, baik. Tinggal balik. Ini kan anak ini mahas lanang. Berarti kalau mahas lanang ketemunya betina. Kalau dia betina, ya ketemunya dengan balik, baik. Posisinya betina. Itu jadi sama, baik, sama. Kita punya dulu betina.
Nah, dia sentuhan dengan itu tidak batal. Dia sentuhan dengan ayah tidak batal. Ayah punya ayah lagi, kakek pucuk tidak batal. Nah, itu. Anak kita cak mana itu kita punya anak. Lanang sama lanang. Dulu kita lanang juga misalnya. Punya anak. Betino. Misalnya. Betino. Ini dulu dulu. Ini kita. Kita punya anak juga. Anak kita lanang. Ini ke sini ponaan. Ini ke sini ponaan. Ini ke sini namanya boleh kawin. Kawin. Apa? Lanang sama lanang. Cak mana? Iya. Iya. Pemisan kan? Misan apa? Maksud wali nikah itu siapa? Cak mana? Iya. Misan enggak ada apa? Enggak boleh. Itu tuh. Jadi kalau bahasanya boleh kawin, berarti mahrum. Berarti mahrum kan? Boleh kawin. Cuman ada pendapat katakan kalau yang dari ayah lebih baik dihindari kalau terlalu dekat itu jaraknya. Kalau satu itu bahasanya itu. Lebih baik dihindari kalau itu terlalu dekat. Cuman boleh tak apa. Iya, tidak haram. Misal intinya sepupu itu bisa kawin. Dan hampir tak katik yang kawin yang model itu kan terlalu dekat dia. Sentuhan tetap batal misal walaupun ayah dia sama. Ini ayah kan, ibu punya anak. Ini lanang. Wiko lanang kalau anak. Bebini punya anak lanang betino. Punya anak lanang betino. Nah, ini kawin ke sini. Iya, ini misan namanya. Ini misan sepupu, enggak apa-apa. Yang mana sah wali? Ini. Ngawin ke yang mana? Ngawin ke ini. Misan, Mbak, jauh dia. Bukan bapaknya kan? Bahkan kalau misalnya yang bapaknya. Yang mana ngawin ke coba? Yang ngawin tuh yang mana? Coba contoh yang mana yang nak kawin misalnya? Tidak, ini yang mana yang nak kawin? Coba. Nah, ini kita dulu lanang kalau. Ini dua beradik ya. Lanang satu. Ini sudah dua adik. Ini lanang. Ini bininya. Bukan, maksudnya ini lanang sama lanang. Iya, dua adik. Ini dua beradik. Nah, iya. Bapak dari ini ada anak betino. Ini betino ini. Betino. Ini lanang. Dia ini nikah maksudnya. Nah itu kan? Iya. Karena maksud omongan ini, kalau dia nipon anak nikah, yang ini pacak nikah yang diwali. Karena bapak dua beradik. Iya. Bisa ini nikah kalau anak dia. Boleh nikah anaknya. Iya. Kalau anak ini betino, ini pacak nikah ini.
Makanya ada yang berpendapat yang kita dengar, kalau dia ini sama lanang dua beradik, tak boleh. Dengar dulu, ini ada pendapat lain, yang ada boleh dulu. Jangan protes ini. Kalau dia ini yang betinonya ini dengan lanang ini dua beradik, baru boleh nikah. Itu yang sebanyak yang lah tahu. Di masyarakat. Nah sekarang penjelasan Ustaz mana? Iya. Itu maksudnya. Haram di situ pendapat yang mengatakan tidak boleh nikah, bukan tidak boleh secara haram. Menghindari karena dia satu bin itu menghindari. Tapi kalau dia tetap nak ngawin, betul ya. Batal tetap kan? Tidak baca, tidak boleh. Satu bapak. Kalau satu Iya. Ya, hah? Iya. Jadi mahram itu kan yang tidak boleh dikawini, lantas ketika disentuh tidak batal wudu. Jadi kebalikannya, kalau disentuh batal wudu berarti boleh. Iya. Tapi kaki ada pengecualian tadi ada ipar. Kita punya ada ipar. Haram tidak disentuh, batal lah wudu, batal. Tapi buka Quran lagi, ada penjelasan ayat tidak boleh menggabungkan dua beradik. Artinya bini kita masih hidup kawin lagi dengan adiknya, bini kedua. Nah, tidak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtair, tidak boleh menggabung dan dua beradik. Jadi siko. Kecuali bini pertama meninggal atau bercerai, bolehlah kawin lagi. Oh. Jangan ini kok kasut rumah baca bisa itu. Nah, itu. Memang ini bisa jadi wali. Mamang ini kan baca jadi wali. Ini ayah nak ganti sudah. Ayah nak ganti. Ini kaget dulu. Ini naik ke bocok. Namanya wali nasab, wali mujubeng. Ini bocok. Ini tak boleh melok. Kaget dulu ini derajatnya. Naik ke sini dulu. Ada yai masih ada yai. Yai lah nak ganti baru turun ke mama. Bukan dari sini langsung ke sini. Tak acak ada yai. Kecuali yai lah gagal sudah. Tak acak lagi. Aku segera dengan kamu sudah. Nggak boleh. Sudah. Boleh kawin. Yai masih ndak mulu yai. Iya. Nah itu. Jadi tadi ada perjelas lagi pendapat yang tadi mungkin mengatakan tidak boleh di situ bukan artinya haram. Itu. Tidak boleh. Karena ada mungkin mungkin bahasa waktu mungkin cacat fisik segala macam. Itu maka tuh di dalam Quran pun ada kalimat yang itu. Nabi pun kadang maka itu kalimat di Quran itu kalau bahasa Arabnya la arti itu ya apa dia di Quran wala misalnya la itu arti jangan. Nah jangan di sini ada dua, haram ada makruh. Jadi jangan di sini mengandung dua arti. Nah disitulah kadang aku kalimatnya tidak boleh, jangan. Nah di situ jangannya apa? Jangannya sifatnya haram atau jangan di situ sifatnya makruh. La takul basol. Hadis Nabi. Ada di hadis Nabi, la takulu basol. La takulu, jangan makan basol, bawang. Jangan di sini apa? Makruh, bukan haram. Kalau haram nak ganti makan bawang gitu.
kalimat Nabi la di situ. La di situ yuhtamal antara dua, mengandung arti haram, mengandung arti makruh. Ada lagi Nabi katakan jangan membakar binatang. Nah, jangan di situ bukan makruh tapi haram. Tak boleh makan binatang. Ya, makan semut misalnya di rumah dibakar, haram hukum itu tak boleh. Tapi kalau ayam bakar boleh. Tak boleh. Bakar tak boleh. Yang menggunakan api. Kata Nabi, jangan kau mengazab dengan azab Allah. Azab Allah apa? Api, neraka. Jangan kau menyiksa dengan api. Racun boleh. Boleh. Cuman baliknya ke situ artinya apa? Zolimnya. Masuk bab zolim. Masih mending kita gebuk dengan kayu sekali mati dia daripada disiram banyu hangat, kan tersiksa. Dia tu binatang tu makhluk Allah juga, tak boleh disiksa. Cicak tu apa hukumnya dibunuh? Halal, bukan boleh, halal. Halal dibunuh, bahkan dianjurkan dibunuh. Tapi tak boleh nyiksa. Putus ke tangannya siko, cucuk di matanya pakai jagung, oh tak boleh. Gepuk sekali, itu Nabi ngajari. Dibunuh, tapi langsung dibunuh, tak boleh nyiksa. Nyiksa itu yang tak boleh. Nah itu, jadi lebih kurang itu masalah mahram. Sebenarnya panjang kalau masalah mahram ini, masalah mahram banyak lagi. Insya Allah ini lagi diperluas. Kalau nanggung waktunya, kita habis dulu ininya. Lagi ada istilahnya, cak tadi, Yu Haji tadi. Kita berbini 4. Bini 4. Hah? Iya, habis kan? Itulah tu je. Masih panjang. Nah, kawin dia kan? Jadi tak boleh. Iya. Tak boleh. Tak wajib ini kawin. Maka jangan tadi kita kawin 4, punya anak banyak, kita nyusui anak wong atau anak kita susui. Jangan disembunyikan. Ngomong. Abah ni bini 4 nak. Abah ni bini 4. Ada di Bogor siko, di Bandung siko. Ada dulu kau ini nak fotonya. Kau sampai ke Bogor sana, sampai sana kau cewek kan kawin. Dulu kawin tu. Tunjuk tahu lah. Jangan diam-diam. Kita ni takut dengan bini pertama. Akhirnya diam-diam anak kita kuliah ke sana, anak kita belajar ke sana, akhirnya kita kawin. Nah itu jadi bahaya. Nauzubillah min dzalik. Jujur. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.